Martial Peak 2997. Dia adalah kaisar realem, dan bahkan tuan istana, dia seharusnya memiliki kehidupan seperti itu daripada menjalani kehidupan yang genting seperti anjing pesek di belakang orang lain. Dia diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika pisau itu bertumpu di lehernya di masa depan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu lagi. Dua keindahan di lengannya halus dan lembut, dan kulit yang terbuka bersinar seperti porselen yang paling indah. Dia memasang dan mematikan tangannya, dan dia kecanduan. Kedua wanita itu terus mengi karena sentuhan, tetapi mereka membuatnya tertawa dan bangga. Memikirkan kembali kesedihan beberapa waktu yang lalu, dibandingkan dengan kenyamanan saat ini, untuk sementara waktu, dia sedikit sedih, dan diam-diam merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, dengan senyum di wajahnya, dia bangkit dan tertawa, "Saudara Hua ada di sini, saya telah melewatkan perjalanan panjang untuk menyambut kamu, mohon maafkan saya." Di luar pintu, Hua Xing yang berpakaian rapi melangkah masuk, dan gadis-gadis muda yang bernyanyi dan menari dengan anggun di aula semua menundukkan kepala mereka untuk menyambutnya, mengatakan bahwa mereka telah melihat penguasa paviliun. Hua Xing mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak harus sopan. Gadis-gadis terus tampil. Mungkin karena kehadiran paviliun Lord, gadis-gadis ini bekerja lebih keras dan lebih mempesona saat tampil, dan mata mereka mengalir, jelas mengharapkan sesuatu. "Kakak Li, aku mengganggumu." Hua Xing mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Li Jiao tersenyum ketika mendengar kata-kata, "Kakak Hua mengatakan ini, seharusnya Li ini yang mengganggumu. Ini paviliun angin dan awanmu, dan kamu adalah tuannya. Kemari, dan duduk." Saat berbicara, Hua Xing diundang ke posisi atas. Li Jiao dan Hua Xing tidak saling mengenal selama 1 atau 2 tahun, tetapi selama ratusan tahun. Ketika Hua Xing mendambakan bela diri Dao, dia melakukan perjalanan melalui 4 wilayah batas bintang. Ketika dia tiba di wilayah utara, dia memiliki beberapa gesekan dengan Li Jiao. Di bawah pertempuran, tidak hanya tidak memperburuk permusuhan, tetapi juga merasakan sedikit simpati di antara keduanya, dan ikatan terbentuk pada saat itu. Kemudian, mereka pergi menjelajahi alam rahasia bersama, dan persahabatan itu tidak buruk. Tetapi sejak Hua Xing kembali ke wilayah barat untuk mewarisi paviliun angin dan awan, keduanya tidak pernah menghubungi lagi. Melarikan diri dari dunia roda kali ini, Li Jiao juga datang ke wilayah barat. Tempat dia tinggal sedikit berbeda dari Yang Kai dan Zhu Qing dan saudara laki-lakinya. Dia lebih dekat dengan Wind and Cloud Pavilion, jadi dia punya ide untuk mengunjungi teman-teman lamanya. Meskipun dia belum melihatnya selama 100 tahun, Hua Xing tidak akan melupakan Li Jiao, dan dia dengan hangat menghiburnya, membiarkannya hidup sendirian di puncak gunung, dilayani oleh wanita cantik, bersenang-senang sepanjang hari, memanjakan suasana hatinya, dan berbahagialah. Li Jiao sudah cukup lama menderita. Sejak dia kehilangan taruhannya dengan Yang Kai di High Heaven Palace, hidup tidak mudah. Pertama, sekte tersebut mengalami krisis keuangan, yang menyebabkan banyak tetua di Istana Naga Api marah. Masalahnya belum terselesaikan, dan Yang Kai menyeretnya ke bumi beku. Apa yang terjadi kemudian tidak tertahankan untuk melihat ke belakang, dan setiap kali Li Jiao memikirkannya, ada keinginan untuk menangis. Dia adalah penguasa Istana Naga Api, dia adalah Kaisar Realem urutan ketiga, bahkan jika kamu melihat seluruh batas bintang, itu juga yang kuat di antara yang kuat, jika Kaisar Agung tidak keluar, urutan ketiga Kaisar Realem identik dengan yang kuat, pada hari-hari biasa siapa yang tidak sopan dan tidak sopan. Kelompok 3 monster Yang Kai tidak membuatnya merasakan superioritas sedikitpun. Kedua klan naga memiliki darah murni. Naga urutan ke-8 ke atas bisa membuatnya kesal hanya dengan mendesak Dragon Prestige, jadi dia harus berhati-hati, bahkan Yang Kai memiliki garis keturunan naga. Jangan lihat Kaisar Realem urutan pertama, jika dia benar-benar ingin bertarung, Li Jiao menebak bahwa dia tidak bisa menahan 3 gerakan di tangannya. Ketiganya, semuanya adalah kakek. Li Jiao merasa bahwa dia tidak berbeda dengan cucu di depan mereka. Siapapun dapat dengan arogan mengirimnya terbang, tetapi dia masih tidak berani mengeluh atau melawan sama sekali, kekuatan dan kepercayaan diri dari Kaisar Realem urutan ketiga hampir dipoles bersih. Sungguh sebuah penghinaan. Memikirkannya membawa air mata pahit. Jadi begitu dia menjauh dari Yang Kai dan yang lainnya, Li Jiao tidak punya ide untuk mencari mereka. Dia hanya merasa bahwa mulai sekarang, burung-burung akan terbang tinggi. Jika memungkinkan, dia tidak akan pernah bertemu mereka lagi dalam hidupnya. Datang ke paviliun angin dan awan ini sebagai tamu, Hua Xing menghiburnya, dan ini membuat Li Jiao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia adalah keturunan naga, dia adalah Kaisar Realem urutan ketiga, dia yang kuat, dan pahlawan generasi. Hari-hari ini baik untuk kesenangan, dan keluhan yang menumpuk di tubuh menghilang. Dia hanya merasa bahwa paviliun angin dan awan ini lebih nyaman daripada Istana Naga Api miliknya sendiri. Meskipun Istana Naga Api adalah sektenya sendiri, dia harus menghadapi hutang dalam jumlah besar setelah kembali. Dan dengan periode pembayaran selama beberapa dekade, memikirkan arogansi para sesepuh itu, Li Jiao merasa seperti ada pisau di tenggorokan. Bagaimana Istana Naga Api dapat dibandingkan dengan paviliun angin dan awan? Jika memungkinkan, tidak apa-apa untuk tinggal di sini selama beberapa dekade dan kemudian kembali, mungkin Hua Xing tidak akan berbuat apa-apa. Lagi pula, ada orang kuat seperti dirinya di Wind and Cloud Pavilion, dan mungkin itu yang ingin dilihat Hua Xing. Jadi pada pandangan pertama kedatangan Hua Xing, Li Jiao sangat gembira, berpikir tentang bagaimana memberitahunya bahwa dia ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Kakak Li mulai terbiasa tinggal di sini. Hua Xing bertanya dengan ekspresi khawatir. Li Jiao tertawa dan menunjuk ke gadis-gadis anggun di bawah ini, kakak Hua menghiburku dengan baik, bagaimana mungkin Li tidak terbiasa. Paviliun angin dan awan memang tempat yang indah, jauh lebih baik daripada Istana Naga Api. Hua Xing buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saudara Li bersikap konyol. Saya pikir wilayah barat adalah tanah paling tandus di batas bintang. Tidak peduli seberapa bagus paviliun angin dan awan, bagaimana bisa sebagus Istana Naga Api kamu saudara Li, jangan lupa, Hua ini juga mengunjungi Istana Naga Api, dan memahami situasi di sana. Dia mendengar kata-kata yang enak didengar, bahkan dicurigai menepuk kuda. Li Jiao sudah lama tidak mendengar kata-kata seperti itu, dan dia langsung tersenyum, merasa lega di dalam hatinya, berpikir bahwa masih banyak orang normal di dunia ini, dan hanya ada sedikit keberadaan seperti ketiga monster itu. Saudara Hua tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Paviliun angin dan awan terletak di wilayah barat. Sangat mengesankan memiliki skala dan aura seperti itu. Ini menunjukkan bahwa saudara Hua mengelolanya dengan baik. Pada titik ini, Li perlu mintalah nasihat saudara Hua. Jangan berani, paviliun angin dan awan, Hua tidak punya cara untuk memberikan nasihat. Jika Hua pergi ke wilayah utara suatu hari nanti, saya harap saudara Li dapat menghibur 1 atau 2 orang, Hua Xing akan berterima kasih. Saat berbicara, Hua Xing mengungkapkan ekspresi sedih dan kehilangan di wajahnya. Li Jiao berkata dengan terkejut, tidak masalah untuk menghiburmu kalau begitu. Kakak Hua dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Jika kamu pergi ke wilayah utara, bagaimana mungkin Li tidak menghiburmu?
Hanya, ada apa saudara Hua? Paviliun angin dan awan menunjukkan tanda-tanda kemakmuran. Jika itu berjalan selama 3 hingga 500 tahun lagi, itu akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mengapa saudara Hua menghela nafas? Mungkinkah ada beberapa masalah yang dihadapi? Hua Xing tertawa pahit ketika mendengar kata-kata itu, meraih gelas anggur di depannya dengan ekspresi kesepian, meminumnya, dan berkata, saya tidak ingin membicarakan keburukan keluarga saya, jangan sebutkan itu. Wajah Li Jiao tenggelam, dan dia berkata dengan marah, kakak Hua salah. Kamu dan Li juga merupakan persahabatan berusia seabad. Keburukan keluarga apa yang tidak bisa diungkapkan? Jika kamu benar-benar menghadapi masalah, kakak Hua mungkin juga membiarkanku tahu, Li ini bisa membantu, jangan pernah berdiri di pinggir jalan. Cahaya di mata Hua Xing bersinar, tapi itu tersembunyi dengan baik, dan dia tersenyum pahit, kakak Li yang baik, Hua ini mengambilnya, tapi ini adalah urusan paviliun angin dan awan. Li Jiao bangkit dan berkata dengan wajah cemberut, dengan cara ini, saudara Hua memperlakukan saya sebagai orang luar. Nah, karena saudara Hua dan saya berbagi hubungan seperti itu, maka Li tidak akan mengganggu kamu lagi. Saudara Hua, Li adalah meninggalkan. Dengan mengatakan itu, dia melangkah keluar, seolah dia benar-benar ingin pergi. Hua Xing dengan cepat berdiri, mencengkeram lengan baju Li Jiao dan berkata, kakak Li menenangkan amarahnya, apakah Hua salah? Li Jiao menoleh dan menatapnya, dia tidak berniat untuk benar-benar pergi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Hua, kamu dan saya akan hidup dan mati bersama. Meskipun kita tidak bertemu selama 100 tahun, persahabatan tetap tidak berkurang. Jika kamu memiliki masalah, Li harus membantu. Hua Xing menunjukkan sentuhan emosi, dan berkata dengan penuh syukur, saudara Li benar, ini salah Hua karena memperlakukanmu dengan perut penjahat. Setelah berjuang sebentar, dia dengan tegas berkata, yah, saudara Li bukan orang luar. Saya tidak akan malu mengatakan ini kepada kamu. Silakan duduk dan bicara. Li Jiao duduk lagi, menuangkan anggur Hua Xing secara langsung, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Hua Xing membuka mulutnya dan menghela nafas lagi. Setelah minum segelas anggur, dia berkata dengan sedih, saudara Li, izinkan saya memberitahu kamu, paviliun angin dan awan, ditendang di hidung, dan wajahnya hilang selama waktu ini. Apa yang sedang terjadi? Li Jiao mengerutkan kening. Meskipun dia telah menjadi tamu di sini akhir-akhir ini, tetapi itu tidak lebih dari menghabiskan banyak waktu dan minum dan bersenang-senang setiap hari. Dia tidak memperhatikan hal-hal di luar. Secara alami tidak mungkin bagi gadis-gadis yang melayaninya untuk memberitahunya hal ini, yang menyebabkan beritanya agak diblokir. Siapa yang berani begitu berani? Li Jiao sangat marah, sambil berteriak, dan bergumam di dalam hatinya. Hua Xing setara dengan tingkat kultivasinya, meskipun dia sendiri memiliki darah klan naga, dan dia lebih baik daripada rata-rata kaisar realem urutan ketiga, tetapi bahkan jika dia lebih kuat dari Hua Xing, kekuatannya terbatas. Postur Hua Xing menghadapi musuh yang kuat, dia tidak tahu siapa yang telah memprovokasi Wind and Cloud Pavilion, dan dia tidak berdaya. Li Jiao diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak bertindak begitu berani sekarang, dia harus mengambil kesempatan untuk pergi. Hal ini dilakukan, dia tidak dapat dengan mudah menyingkirkan masalah sekarang. Ketika dia ketakutan, dia hanya mendengar Hua Xing berkata, hanya seorang gadis yang tidak tahu ketinggian langit, dia membunuh anakku. Saat dia berbicara, sudut matanya menjadi lembab pada waktu yang tepat, meraih termos pinggul di atas meja dan menuangkannya dengan keras, seolah-olah tetap mabuk dan menghindari rasa sakit. Perempuan, setetes keringat dingin mengalir dari dahi Li Jiao, dan wajah yang membuatnya ketakutan tanpa sadar muncul di benaknya, dan berkata dengan terkejut, seperti apa gadis itu? Apakah itu, berambut merah? Dia benar-benar takut. Jika wanita yang membunuh Tuan Muda Angin dan Paviliun Awan adalah Zhu Qing, maka bahkan jika dia harus melawan Hua Xing, dia akan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Meskipun dia memiliki beberapa persahabatan dengan Hua Xing, hanya mereka berdua yang tahu seberapa andal hubungan itu. Menyinggung klan naga karena persahabatan yang tidak dapat diandalkan ini, dan itu adalah naga urutan ke-9, otak Li Jiao belum rusak.